Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang, seperti biasa ya, dia malam ini. Kita akan cek energi dia seperti apakah yang terbaca. Jika malam-malam kemarin tidak resonate buat kamu, semoga aja malam ini kita baca bisa resonate ya. Aminkan hal yang baik-baiknya. Oke. Karena ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap ya buat teman-teman semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Cek energi dia malam ini. Dan ini energi general, energi banyak orang akan kebaca di sini, dan itu juga bisa vice versa ya. Bisa resonate juga, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi malam ini seseorang itu seperti menemukan energi yang dia cari selama ini. Ya, energi yang akan terkoneksi gitu loh. Ya, mungkin saja malam ini dia seperti ingin berkata jujur nih kepada kamu. Yang awalnya mungkin dia gengsi gitu ya, kayak dia malu-malu untuk mengungkapkan cintanya ke kamu atau ungkapkan rasanya ke kamu ya. Atau ada orang ya, atau dia yang ternyata selama ini pengen meminta maaf sama kamu ya. Jadi saat ini dia kayak lagi mengumpulkan energi juga nih, mengumpulkan energi untuk bisa mengatakan kata maaf kepada kamu. Karena mungkin selama ini kayak sulit banget ya untuk mengucapkan kata maaf kepada kamu, itu kayak sulit, entah kenapa. Apakah ada rasa egonya dia, ada rasa apa ya, kayak gengsinya dia juga begitu ya, sehingga dia tidak mau untuk meminta maaf kepada kamu. Sudah jelas-jelas dia bersalah. Nah, namun di sini aku melihat malam ini dia seperti lagi mengumpulkan energi itu. Kenapa? Karena ternyata dia ingin berkata jujur kepada kamu bahwasanya dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Ya, say you sorry. Ya, dia seperti say your sorry. Intinya dia sepertinya ingin minta maaf kepada kamu, atau sebaliknya. Ini kan bisa juga vice versa ya. Bisa saja ini ada energi kamu di mana kamu yang menginginkan kata maaf dari dia. Ya, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke? Jadi seseorang ini malam ini kayak begitu, lagi mengumpulkan tenaga, energi gitu ya, untuk bisa menghadap ke kamu, terus meminta maaf ya, seperti itu. Nah, di sini dia merasa kayak ini, this is fulfilled. Dia seperti merasakan apa ya, aroma-aroma diri kamu gitu ya. Dia kayak merasakan kedekatan lagi dengan kamu ya. Dia seakan-akan menikmati hayalan dia bersama kamu malam ini. Dia berhayal nih, bahkan dia pengen bermimpi ya. Aku pengen mimpi kamu malam ini gitu ya. Terus ya kenapa? Karena ketemu kamu nggak bisa. Terus dia pengen minta maaf nggak? Ya mungkin gengsi gitu ya. Jadi salah satu cara yang itu membuat hatinya biar bahagia, dia nyenengin hati dia sendiri ya, mungkin dengan cara aku berharap malam ini aku bisa bermimpi kamu gitu loh ya. Tapi ya mungkin saja akhirnya dia mimpin kamu, terus kamu juga kepikiran juga nih kepada dia, atau kamu juga mimpin dia gitu ya. Biasanya kan seperti itu tuh, kalau misalnya kita ada keterikatan yang begitu kuat, saat dia mimpiin kita juga bermimpi, seolah-olah di dalam mimpi itu ada kata ya, mungkin sebuah tanda-tanda lah buat kita gitu ya. Nah gitu, jadi di sini dia kayak begitu menikmati mungkin malam ini dengan bayangan-bayangan kamu ya. Karena mungkin saja ada beberapa dari kamu dengan dia memang sekarang ini lagi emang sudah terpisah, tapi ternyata dia ingin berkata jujur, aku tidak bisa hidup tanpa kamu
ya. Atau mungkin yang lagi berkonflik nih, aku tidak bisa berkonflik dengan kamu, kayaknya sakit banget hati ini, kayaknya kesepian banget gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Oke. Di sini ada decide. Dia seperti ingin mengambil suatu keputusan atau menemukan sebuah jalan atau kesempatan di sini. Ya, arti kata apa ya? Kayak dia ingin memilih satu tindakan. Ya, mungkin cara dia itu kayak bisa dikatakan aneh, cukup aneh. Ada, dia gengsi mau ungkapin ke kamu, tapi dia pengen jujur gitu loh. Ya mungkin saja ada cara ya dia yang akan dilakukan. Mungkin dia berteman dulu dengan kamu atau dia melalui teman kamu untuk ungkapkan itu ya. Entah kenapa ya, mungkin dia takut ya, takut kali ya ada penolakan dari kamu, ada amarah yang mungkin muncul dari diri kamu, makanya dia mulai menjauh atau mungkin dia mulai takut gitu ya, takut untuk meminta maaf. Ya pasti nih kan akan diomelin gitu ya, seperti itu, makanya dia takut gitu ya. Nah, itu yang aku lihat. Intinya seseorang itu malam ini seperti ingin berkata jujur kepada kamu, tapi dia kayak ngerasa langkahnya sulit untuk digerakkan karena rasa ketakutan dia, ya. Karena dia yang punya salah, ya. Kalau orang bersalah kan memang seperti itu ya, agak-agak takut gitu ya. Kalau misalnya disuruh minta maaf, ya kayak takut aja, karena takut nggak terima atau takut dimarahin atau takut ditolak gitu. Oke. Nah, kita akan coba lihat dulu isi hati terdalamnya dia itu seperti apa sebenarnya. Oke. Perasaan terdalamnya dia itu seperti apa? Isi hati terdalamnya dia. Apa yang dia rasakan? Apa yang dia rasakan? Kita akan coba cek ya. Ya. What do you want? Nah, dia mungkin berkata kepada kamu dan bertanya. Dia ingin bertanya, apa yang kamu inginkan? Mungkin saja ya, dia pengen ungkapin. Mungkin ada yang dia ini sudah mengatakan kepada kamu, tapi kamu lebih memilih untuk tidak menjawabnya. Lebih banyak diam mungkin ya. Karena kamu juga nggak tahu mau harus ngomong apa, mau harus katakan apa ya. Makanya sampai dia bertanya, what do you want? Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu tidak menjawab ya apa yang aku pertanyakan? Atau mungkin dia minta maaf kepada kamu diam aja, bukan mengatakan ya aku maafin, enggak gitu loh. Karena kamu nggak tahu mau harus melakukan apa gitu, sehingga dia juga bingung ya, bingung. Oke. Nah, apalagi yang mungkin akan dia katakan? Di sini ada angka 4, ada angka 5. If I follow you, I could lose everything. Jika aku mengikuti kamu, maka aku mungkin akan kehilangan segalanya. Apa yang membuat dia kehilangan gitu loh. Kehilangan segalanya itu contohnya apa? Atau ini bisa saja kamu ya. Dulu mungkin dia beranggapan kalau aku mengikuti kamu, aku kehilangan segalanya. Mungkin pekerjaannya, mungkin ada kondisi antara kamu dengan dia berjauhan nih, LDRan. Kalau dia ngikuti kamu, otomatis pekerjaannya tinggal, terus dia mungkin nggak bisa pindah atau bagaimana gitu ya. Intinya habis semuanya gitu. Intinya dia juga kehilangan keluarga atau bagaimana gitu. Oke, di sini dia ngerasakan itu. Ya mungkin saja masalah hubungan kamu dengan dia akhirnya tidak pernah akan selesai jika tidak ada yang berkorban ya. Apalagi ini kamu yang LDRan, kita harus bisa mengorbankan ya, demi cinta apapun mungkin akan dilakukan begitu. Oke. I think we should see other people. Aku memikirkan kita seharusnya bisa melihat orang lain gitu ya. Ya mungkin menjadi pandangan lah bagi kamu dan dia ya. Mungkin saja dia beranggapan ada nih teman kita ya, teman aku dia LDRan tapi dia happy aja kok gitu ya. Terus dia mikirkan coba dia lihat orang-orang itu kan bahagia, seperti tidak ada masalah. Nah sebenarnya kita nggak tahu ya bagaimana dia berjuang dulu untuk cintanya ya. Bagaimana dia menjalankan kehidupan itu berdua, apalagi sudah menikah ya, kita kan nggak tahu, karena mungkin orang itu bisa memendam atau menyimpan ya masalah yang mereka hadapi. Cukup mereka berdua yang tahu dan menyelesaikannya. Oke. Nah begitu juga mungkin nantinya kamu antara kamu dengan seseorang ya.
Di sini apalagi ada angka 3. Happiness is my priority. Jadi seseorang ini benar-benar prioritasnya itu adalah mencapai kebahagiaan, dan itu bersama kamu. Ya, inilah mungkin yang akan dia katakan kepada kamu, kejujuran tentang hatinya dia ya. Aku itu tidak bisa loh sebenarnya hidup tanpa kamu, ya. Tidak bisa. I'm open to compromise. Ya, mungkin dia akan membuat janji kepada kamu. Dia akan berjanji saat kamu menerima aku mungkin tidak akan mengulangi lagi. Saat mungkin kamu nanti memberikan aku kesempatan, aku akan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik gitu loh. Ya, punya janji lah yang banyak dia ke kamu ya. Semoga aja. Tapi di sini ada I'm terrified. Ya, dia merasa ketakutan juga. Dia merasa khawatir. Dia merasa kayak, bisa nggak ya? Mau nggak ya kamu gitu ya. Ternyata ya mungkin itu yang dilakukan dia selama ini ke kamu, karena mungkin dengan kesalahannya dia. Jadi malam ini tuh kayak dia itu kayak pengen sih meminta maaf, berkata jujur, tapi terkadang masih ada ego dia yang benar-benar kayak menghalangi di sini. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot seperti apakah yang akan terbaca. Untuk energi dia malam ini, ataupun kamu ya, fokuskan ke kartu ini, bayangkan dia orang yang kau pikirkan. Semoga energi dia akan kebaca di sini. Oke. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, ataupun zodiak kamu, kita akan coba cek ya satu lagi. Apa itu? Ya. Di sini ada di Hierophant, ada Seven of Wands ya, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Nah, jadi aku melihat di Bottom of the Deck ini, seseorang ini bertahan dengan rasa yang dia miliki ke kamu. Rasa apakah itu? Pastinya rasa cinta, rasa sayang ke kamu, rasa ingin dekat dengan kamu, rasa ingin meminta maaf kepada kamu. Tapi mungkin di sini langkahnya terhenti. Kenapa? Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran gitu ya. Jikalau nantinya kamu tidak akan bisa menerima dia, atau mungkin tidak memberikan kesempatan, bahkan mungkin dia takut kalau dia akan dicaci maki gitu loh ya. Oke, tapi dia bertahan dengan keadaan dia sebenarnya ya. Ini ada King of Cup ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Aku melihat seseorang ini kayak lebih berhati-hati. Knight of Cup ya, sangat berhati-hati sekali dalam menyimpan perasaan dia ke kamu ya. Mungkin saja sudah sejak lama dia menyukai kamu, tapi semua itu kayak nggak mungkin gitu loh, impossible begitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita yakin kita pasti bersatu. Asal jangan seseorang kita fokuskan dia sudah menikah gitu. Tapi bisa saja jika dia sudah menikah ya, kalau memang kamu berjodoh dengan dia ya bisa jadi. Oke? Aku melihat juga di sini beberapa dari kamu benar-benar menjadi bijaksana orangnya, bijak banget ya. Mungkin kamu ataupun dia ya, itu sudah mulai dewasa, menunjukkan kedewasaannya dia ya. Dan ini juga ada Pack of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Seseorang ini kayak merasa aku tuh beruntung memiliki kamu, sangat beruntung sekali. Ya, mungkin saja sejak mengenal kamu, hidup aku mungkin lebih nyaman, lebih tenang gitu ya. Apalagi mungkin seseorang itu beranggapan kamu itu sebagai healer bagi mereka. Jadi ya asik aja gitu. Oke. Di sini aku juga melihat ada Justice. Ini adalah suatu keadilan mungkin atau kestabilan yang terjadi. Dia butuh kestabilan dalam hidupnya dia, dan kestabilan itu bisa didapatkan setelah mungkin dia memiliki kamu yang bisa menguasai semuanya, yang memanage kehidupan rumah tangga begitu ya, jika kamu sudah menikah. Jadi itu yang buat kayak dia itu kayak memberikan kepercayaan penuh kepada kamu, karena mungkin kamu itu sudah bisa mulai dipercaya begitu ya. Oke. Di sini ada Knight of Wands ya. Jadi Aries, Leo, Sagi. Aku melihat orang ini dia
akan sangat berhati-hati sekali. Walaupun cintanya begitu besar, dia juga berhati-hati untuk mendekati kamu. Karena apa? Karena mungkin banyak juga saingan ya menurut dia, atau mungkin dia kayak ngerasa kayaknya tempat aku susah nih gitu ya. Tapi aku melihat ya sebenarnya di sini dia ini, seseorang ini akan lebih berhati-hati lagi. Oke. Nah, kita akan coba lihat dengan inisialnya. Siapakah dia? Inisialnya ya. Siapakah dia? Oke. JU, teman kuliah. Teman berantem. L. Pernahkah kamu berantem sama teman lalu jadian gitu ya? Oke. Di sini ada M, orang yang dibenci. Ya, kita tidak boleh terlalu membenci orang, karena rasa benci itu nanti akan berbalik kepada kita. Oke. Ini ada orang baru, E dan X, orang baru. Dan ini ada GW, mantan yang pernah menyakiti. Wow, luar biasa. Mantan yang pernah menyakiti di sini. Itu orang yang terkoneksi dengan kamu, inisialnya ya. Jika ada salah satu aja sih diambil ya. Tapi kalau ada resonate keduanya ya, semua tergantung kepada kamu. Ini zodiaknya. Ada Cancer, Sagittarius, Pisces. Oh, jatuh. Libra. Itu zodiak ya yang kuat koneksinya dengan kamu. Oke, buat teman-temanku, aku merasakan ya di sini dia itu seperti ingin untuk minta maaf kepada kamu ya. Dan di sini ternyata dia ingin berjanji. Ingin berjanji mungkin akan perjuangkan kamu begitu ya. Karena di sini ada Pack of Cup, Knight of Cup ya. Dia seperti ingin memperjuangkan kamu di sini. Jadi seolah-olah dia itu kayak, ya aku ingin berkata jujur kepada kamu. Kalau aku tidak bisa hidup tanpa kamu, I'm open to promise. Aku berjanji akan jauh lebih baik lagi. Nah, itu dia. Jadi malam ini mungkin dia begitu sangat menyesal sudah berpisah dari kamu ya, karena ternyata kamulah yang terbaik bagi dia. Oke, itu ya buat teman-temanku untuk energi dia malam ini. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Apapun itu, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu jika tidak resonate. Sampai ketemu lagi. Dadah.